Halo semuanya, di video kali ini kita akan mengidentifikasi ikan yang pernah mengikuti audisi Biskuat. Ya benar, itu adalah ikan. Kue, siapa yang mau kue? Ikan ini kita dapatkan dari Pasar Carikin di Bandung. Tanpa berlama-lama, selamat menyaksikan. Ini merupakan klasifikasi ikan yang kami bedah. Ikan kue atau yang dikenal juga dengan nama Giant Trevally merupakan salah satu jenis ikan pesisir yang digemari oleh masyarakat. Ikan ini hidup di perairan dangkal, karang, dan batu karang. Selanjutnya akan ada penjelasan meristik dan morfologi dengan rekan saya. Pada identifikasi ikan kue lilin kali ini, maka akan dilakukan dengan cara mengamati ciri khusus, morfometrik, dan juga meristik dari ikan tersebut. Kemudian, untuk hasil identifikasi dari ciri morfometrik ikan kue lilin kali ini didapatkan bahwa ikan ini memiliki bobot 152 gram, total lengthnya 21 cm, fork lengthnya 19 cm, standar lengthnya 18 cm, head lengthnya 4,5 cm, snout length 3 cm, orbit diameter 1,5 cm, caudal peduncle length 4 cm, caudal peduncle depth 6 cm, body depth 9,5 cm, dorsal fin length 1,5 cm, dorsal fin length 2 yaitu 8,5 cm, kemudian dorsal fin base 1 itu 1,9 cm, lalu dorsal fin base 2 yaitu 6,6 cm, memiliki pectoral fin length 5,5 cm, ventral fin length 4,5 cm, kemudian ikan ini memiliki anal fin length 7,5 cm dan anal fin base 3,5 cm. Nah, ciri meristiknya sendiri didapatkan bahwa sirip dorsal 1 pada ikan kue lilin ini memiliki 7 sirip keras, 0 sirip keras melunak, dan 0 sirip lunak. Untuk sirip dorsal 2 didapatkan bahwa ikan ini memiliki 1 sirip keras, 20 sirip keras melunak, juga 0 sirip lunak. Kemudian untuk sirip pektoral didapatkan bahwa ikan ini memiliki 1 sirip keras, 7 sirip keras melunak, dan 10 sirip lunak. Sirip ventralnya terdiri dari 1 sirip keras, 3 sirip keras melunak, dan 2 sirip lunak. Kemudian untuk sirip analnya terdiri dari 2 sirip keras, 11 sirip keras melunak, dan 5 sirip lunak. Untuk sirip kaudalnya sendiri terdiri dari 7 sirip keras, kemudian 6 sirip keras melunak, juga 24 sirip lunak. Nah, kemudian ikan kue lilin ini memiliki linea lateralis, yang linea lateralis 1 berjumlah 16 sisik, sedangkan untuk linea lateralis 2 berjumlah 29 sisik. Kemudian untuk linea transversalnya, yang linea transversal ke-1 itu berjumlah 12,5 sisik, sedangkan untuk linea transversal yang kedua berjumlah 24,5 sisik. Kemudian untuk AO atau jarak antara sirip anal dengan operculum adalah 37 cm. Kemudian untuk DO atau jarak dari sirip dorsal ke operculum itu berjarak 13 cm. Lalu yang terakhir ada VO atau jarak sirip ventral ke operculum yang berjumlah 25 cm. Identifikasi kali ini adalah identifikasi kepada ikan dengan nama lokal ikan kue lilin. Ikan kue lilin ini memiliki nama spesies Carangoides malabaricus. Kemudian untuk hasil identifikasinya, ikan kue lilin ini memiliki beberapa ciri khusus, yaitu tidak memiliki misai. Kemudian ikan ini memiliki tubuh berbentuk kompres atau pipih. Bentuk mulutnya biasa atau normal dan letaknya terminal, yang artinya terletak di bagian depan kepala dan mengarah ke depan. Ikan kue lilin memiliki sisik berbentuk sikloid atau berbentuk bulat dengan pinggiran sisik halus dan rata. Ikan kue lilin ini memiliki jenis sisik di tubuhnya itu tebal atau disebut dengan lateral scoot pada bagian gurat sisik. Ikan kue lilin ini memiliki sirip kaudal berbentuk homosersal karena bentuk sirip kaudalnya memiliki bagian atas dengan bagian bawahnya sama atau simetris. Ikan kue lilin ini memiliki bercak atau bintik berwarna perak atau silver yang terletak di tubuhnya. Gigi ikan ini berbentuk kanin karena berbentuk taring dan menyerupai gigi anjing. Rasio gonad yang didapatkan pada identifikasi ikan kue lilin pada kali ini adalah bahwa ikan yang kami amati itu berjenis kelamin betina.
Nah, sekarang kita akan melakukan proses pembedahan ikan kue lilin dengan menggunakan gunting, pinset, dan pisau bedah atau pisau kecil. Nah, caranya dengan memegang spesimen di tangan kiri dengan kepala ikan mengarah ke sebelah kiri pula. Kemudian ambil gunting bedah dan lakukan penyayatan pada bagian posterior abdomen, tepatnya di belakang organ lubang urogenital. Lalu lakukan pembedahan pada otot hipaksial dengan badan otot yang melindungi organ dalam. Dengan arah sayatannya itu melingkar. Caranya itu dengan arah sayatan yang di belakang lubang urogenital itu naik ke atas ke arah otot hipaksial di bagian badan ke batas antara otot hipaksial dan otot epaksial atau garis lineal lateralis. Kemudian dari otot hipaksial di bagian belakang operculum, nah menuju ke situ, kemudian sampai ke otot hipaksial di bagian kepala yang melindungi jantung. Nah, setelah itu buka otot atau daging yang telah disayat itu ke arah ventral atau dibuka aja ke bawah sehingga terlihat semua organ dalam dari ikan tersebut. Nah, jangan lupa harus berhati-hati menyayat bagian organ dalamnya karena menempel pada dagingnya. Nah, lalu ada rongga mulut pada ikan kue karena rongga mulut tersebut termasuk ke dalam salah satu organ pencernaan. Lalu ada tipe gigi pada ikan kue ini terlihat sangat tajam, yaitu termasuk ke dalam tipe gigi kanin. Sistem pernapasan pada ikan kue ini terdiri dari insang. Insang sendiri terdiri dari gil filamen atau lembaran insang yang terstruktur dan memiliki permukaan yang luas untuk menyerap oksigen. Transfer gas pernapasan pada ikan dilakukan melalui epitel khusus yakni lamela dan filamen insang, yang epitelium respiratory. Epitelium ini sangat tipis dan ukurannya menyesuaikan. Pada ikan biasanya terdapat 4 lembar insang pada setiap sisi tubuhnya. Fungsi insang sendiri selain berperan langsung pada proses respirasi sebagai alat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, insang juga memiliki fungsi yakni mengatur keseimbangan asam basa, mengatur regulasi ion, ekskresi nitrogen, dan menyaring makanan. Air yang tercemari oleh polutan lingkungan seperti amonia, logam berat, nitrit, pestisida, atau zat berbahaya lain, hal itu akan mengganggu proses pernapasan pada ikan, bahkan berakibat fatal, meracuni tubuh ikan, yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Nah, insang pada ikan juga dapat terkontaminasi bakteri yang efeknya merugikan manusia. Lalu, untuk cara kerja insang, pada proses pernapasan diawali dengan membukanya mulut ikan, kemudian tertutupnya operkulum. Air yang kaya oksigen akan masuk dan terdorong ke dalam mulut ikan dan melalui insang. Molekul oksigen akan ditangkap oleh hemoglobin pada jaringan pembuluh darah dalam insang dan diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Karbon dioksida dan buangan respirasi lainnya juga akan dilepaskan melalui insang. Kemudian, ikan akan menutup mulutnya dan membuka tutup insang. Selanjutnya, air akan mengalir melalui insang. Nah, di sini terjadi pemisahan beberapa organ. Yang pertama itu organ yang dipisahkan yaitu jantung. Jantung pada ikan sendiri mempunyai fungsi sebagai organ pemompa darah. Nah, jantung sendiri mempunyai 2 bagian. Yang pertama itu yang berwarna sedikit putih yakni atrium, kemudian yang merah itu ventricle. Lalu di sini ada pemisahan organ yaitu insang. Insang sendiri terdiri dari lengkung insang yang tersusun dari tulang rawan, kemudian gerigi insang yang terletak di depan lengkung insang, kemudian ada lembaran insang yang terletak di belakang bagian lengkung insang. Nah, organ ketiga yang sudah dipisahkan yakni ginjal. Ginjal sendiri memiliki fungsi sebagai jaringan hematopoietik yang mana juga mengandung elemen kromafin dan endokrin adrenokortikal. Organ selanjutnya terlihat itu pada bagian ujung atau pada bagian urogenital itu terdapat 2 pasang gonad yang cukup sulit untuk dipisahkan, jadi
harus disayat sedikit demi sedikit. Gonadnya sendiri terlihat jika dilihat lebih jelas juga terdapat butiran-butiran telur. Jadi dapat kami simpulkan bahwa ikan kue ini berjenis kelamin betina. Nah, terlihat organ yang sangat kecil, sulit untuk dipisahkan, berwarna hijau tua yang hampir hitam itu, yaitu empedu. Fungsinya itu untuk mencerna lemak. Caranya itu dari hati itu berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu. Yang selanjutnya cairan tersebut disimpan dalam kantong empedu, dan di dalam usus ikan cairan empedu itu digunakan untuk mencerna lemak. Untuk organ selanjutnya terdapat limpa yang cukup besar dengan fungsinya itu untuk menyaring kotoran atau penyakit dari dalam darah. Pada sistem pencernaan ikan kue ini dimulai dari mulut atau rongga mulut, kemudian dilanjutkan ke faring, kemudian dilanjutkan pada esofagus, lalu dilanjutkan juga pada perut, lalu pada usus. Nah, makanan yang telah dicerna oleh lambung itu kemudian masuk ke usus. Seperti lambung, usus ikan juga memiliki panjang yang beragam bergantung pada makanannya. Nah, ikan kue ini ususnya pendek ya. Lalu masuk ke kloaka, rektum, dan anus. Nah, kemudian ada sistem otot pada ikan kue. Sistem otot pada ikan kue ini terbagi atas dua, yaitu otot bagian dorsal atau epaksial dan otot bagian ventral yaitu hipaksial. Kedua daerah ini tuh dipisahkan oleh sekat yang disebut dengan septum, yang pada permukaannya ini ditutupi oleh musculus lateralis atau urat daging yang mengandung lemak atau biasa disebut red muscle. Otot ini pada parietal atau dinding tubuh memiliki miomer yang zigzag. Warna yang bentuknya itu zigzag gitu, di mana antar miomer ini dibatasi secara berurutan oleh jaringan ikat yang disebut mioseptum. Letak miomer terbentang dari tengkorak sampai ujung ekor berdaging. Ini ada sistem rangka pada ikan kue. Nah, yang di tengah itu yaitu sentrum, lalu yang atasnya itu neural spine, lalu yang bawahnya adalah hemal spine. Lalu terdapat sistem integumen pada ikan kue ini, yaitu ada kulit, lendir, dan sisik. Di sini kulit sendiri pada lapisan epidermisnya selalu basah karena adanya lendir yang dihasilkan oleh sel-sel yang berbentuk piala yang terdapat di seluruh permukaan tubuhnya. Epidermis merupakan bagian tubuh yang berhubungan langsung dengan lingkungan. Lalu, untuk lendir sendiri berguna untuk mengurangi gesekan dengan air supaya ia dapat berenang dengan cepat, mencegah infeksi dan menutup luka, berperan dalam osmoregulasi sebagai lapisan semi-permeabel yang mencegah keluar masuknya air melalui kulit. Lalu, pada sisik pada ikan kue ini termasuk pada sisik tipe sikloid.